Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi Standar Kualitas Perangkat Lunak ISO 9126. Materi ini membahas tentang bagaimana cara menilai dan menjaga kualitas software agar memenuhi kebutuhan pengguna sesuai dengan standar internasional. Seiring perkembangan teknologi, software menjadi bagian penting dalam setiap sistem informasi. Tapi kualitas software tidak selalu baik. Kadang masih ada bug, lemot, atau tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan standar penilaian kualitas software yang bisa dijadikan acuan. Salah satu standar yang banyak digunakan adalah ISO 9126 yang memberikan panduan cara menilai kualitas software secara objektif. ISO 9126 adalah standar internasional yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas software. Standar ini dibuat oleh ISO dan ISC agar pengembang punya acuan yang jelas dalam menilai kualitas produk mereka. Dalam ISO 9126, kualitas software dibagi menjadi 6 karakteristik utama. Standar ini juga menjadi dasar bagi versi yang lebih baru, yaitu ISO 25010. ISO 9126 membagi kualitas software menjadi 6 aspek utama. Keenam aspek inilah yang menjadi dasar penilaian kualitas, dari fungsi, keandalan, kemudahan pakai, efisiensi, hingga kemudahan pemeliharaan dan pemindahan. Untuk karakteristik yang pertama yaitu ada fungsionalitas, di mana fungsionalitas ini menilai seberapa baik software menjalankan fungsi yang seharusnya, termasuk apakah hasilnya akurat, aman, dan bisa berinteraksi dengan sistem lain. Adapun subkarakteristiknya yaitu ada suitability, yaitu kesesuaian fungsi dengan kebutuhan pengguna, ada akurasi, ketepatan hasil yang diberikan software, ada interoperability, ada kemampuan berinteraksi dengan sistem lain, ada security, yaitu perlindungan terhadap akses yang tidak sah. Ada functionality compliance, yaitu kepatuhan terhadap standar atau regulasi fungsi. Untuk karakteristik yang selanjutnya yaitu ada keandalan, di mana keandalan ini yaitu menggambarkan seberapa stabil software ketika digunakan. Artinya, software harus tetap berfungsi dengan baik meskipun terjadi gangguan kecil dan bisa cepat pulih bila ada kesalahan. Adapun subkarakteristiknya yaitu ada maturity, yaitu kemampuan software bekerja tanpa sering gagal. Selanjutnya ada fault tolerance, yaitu kemampuan tetap berjalan walau ada kesalahan. Selanjutnya ada recoverability, yaitu kemampuan pulih setelah error atau crash. Untuk karakteristik selanjutnya yaitu ada usability, di mana usability ini menilai pengalaman pengguna saat memakai software. Apakah tampilannya menarik, mudah dipahami, dan tidak membingungkan. Subkarakteristiknya yaitu ada understandability, yaitu seberapa mudah software dipahami pengguna. Ada learnability, yaitu seberapa cepat pengguna bisa belajar menggunakannya. Selanjutnya ada operability, yaitu kemudahan dalam menjalankan software. Ada attractiveness, yaitu daya tarik tampilan antarmuka. Nah, karakteristik selanjutnya yaitu ada efisiensi, di mana efisiensi ini menilai seberapa cepat software bekerja dan seberapa hemat sumber daya yang dipakai. Misalnya, aplikasi yang cepat dibuka dan tidak boros RAM dianggap efisien. Nah, adapun karakteristiknya yaitu ada time behavior, yaitu waktu respon dan kecepatan pemrosesan data. Selanjutnya ada resource utilization, yaitu penggunaan sumber daya seperti CPU, memori, dan penyimpanan. Untuk karakteristik selanjutnya yaitu ada maintainability, di mana maintainability ini yaitu menilai seberapa mudah software diperbaiki dan dikembangkan lebih lanjut. Software yang mudah diuji dan tidak mudah rusak saat diubah berarti punya maintainability yang baik. Nah, adapun subkarakteristiknya yaitu ada analyzability, yaitu kemudahan menganalisis penyebab kesalahan. Ada changeability, yaitu kemudahan melakukan perubahan kode.
Selanjutnya ada stability, yaitu kestabilan setelah diperbaiki. Ada testability, yaitu kemudahan pengujian setelah diubah. Nah, untuk karakteristik yang terakhir yaitu ada portabilitas, di mana portabilitas ini berkaitan dengan kemampuan software berpindah dari satu lingkungan ke lingkungan lain tanpa masalah. Misalnya, aplikasi bisa digunakan di laptop, di tablet, atau sistem operasi berbeda. Untuk karakteristiknya yaitu adaptability, yaitu kemampuan dijalankan di lingkungan yang berbeda, misalnya di Windows atau di Mac. Yang selanjutnya ada di installability, yaitu kemudahan instalasi software. Selanjutnya ada coexistence, yaitu dapat berjalan berdampingan dengan aplikasi lain. Selanjutnya ada replaceability, yaitu kemudahan diganti atau diperbarui dengan versi baru. Nah, selanjutnya yaitu ada kelebihan ISO 9126. Untuk kelebihannya antara lain modelnya jelas dan mudah dipahami, bisa diterapkan di berbagai jenis software, mendukung penilaian yang objektif, dan menjadi dasar bagi standar baru, yaitu ISO 25010. Namun, ISO 9126 juga mempunyai kelemahan. Pertama, tidak menjelaskan cara pengukuran yang rinci. Kedua, beberapa aspek bersifat subjektif tergantung penilai. Dan yang ketiga, perlu disesuaikan dengan konteks organisasi atau proyek tertentu. Nah, untuk kesimpulannya yaitu ISO 9126 adalah standar penting untuk mengevaluasi kualitas software berdasarkan 6 karakteristik utama. Meskipun sudah digantikan oleh ISO 25010, ISO 9126 masih banyak digunakan karena modelnya sederhana dan komprehensif. Dengan menggunakan standar ini, kita bisa mengetahui apakah software yang dibuat sudah memenuhi kebutuhan pengguna atau belum. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.